Bisa saya mulai, Bu, ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oh iya, anak-anak. Materi sebelumnya ini kan kita akan 3-point facility. Namun untuk sebelum memasuki materi yang Bapak ajarkan hari ini, alangkah baiknya kalau salah satu dari kalian untuk memimpin doa lebih dahulu. Silakan, ayo. Oke, Pak, saya pimpin, Pak. Silakan, Agung. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai selesai. Terima kasih, Agung. Baiklah, anak-anak, di pagi yang cerah ini, saya akan memeriksa absensi 1, 2, 3. Ini salah satu teman kalian tidak hadir, Sultan ya, karena izin tadi di ruang BK. Baiklah, setelah saya terangkan tadi sebelumnya bahwa materi sebelumnya itu adalah 3-point facility. Coba sebutkan materi sebelumnya itu apa sih 3-point facility itu? Bapak ingin tahu. Teknik pencahayaan, Pak, dengan 3 sumber cahaya. Dengan 3 sumber cahaya. Nah, betul sekali, Ria. Mungkin ada yang menambahkan? Yang lainnya, ayo. Masa udah lupa? Ya, Pak. Ya, silakan. Nih, Andika ini. Ya, terdiri yang pertama key light, backlight, sama fill light, Pak. Oh iya, terima kasih. 100 buat Ria dan Andika. Baiklah anak-anak, materi yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah mengenai type shot, yaitu yang pertama adalah materi konsep dasarnya itu apa, kemudian jenis-jenisnya type shot itu apa, lalu yang ketiga teknik pengambilan gambar, dan yang terakhir adalah bagaimana subjektif dan objektif shotnya seperti apa. Nah, dalam pelajaran hari ini, yaitu kalian tujuannya adalah mempelajari hari ini adalah siswa kalian itu bisa menjadi sebuah anggota tim kamera yang produksi supaya bisa menentukan bagaimana cara memilih shot-shot yang baik ketika produksi nanti. Nah, oleh karena itu tentunya kalian harus bisa menguasai. Karena kenapa? Di zaman era globalisasi sekarang ini dituntut mau nggak mau kalian harus menggunakan IT. Nah, sepertinya tiap hari kalian menggunakan IT. Coba apa yang selalu kalian pegang hampir setiap hari di rumah maupun di sekolah? Pak. Apa? Handphone. Oh iya, handphone, betul. Ya, betul sekali. Nah, dengan mengoperasikan salah satu IT tersebut, kalian nanti ke depannya bisa mengoperasikan tidak hanya handphone, tapi juga peralatan seperti kamera kan, baik kamera video maupun kamera foto. Di situ kalian kalau bisa menguasai, kalian akan menjadi seorang sinematografer atau director of photography. Di situ kalian bisa membuat karya seni dari tampilan-tampilan shot sehingga membuat sebuah karya video ataupun film yang bisa menghasilkan portofolio kalian nanti ke depannya dan bisa juga mendapatkan ini ya prestasi yaitu dengan mengikuti lomba-lomba tersebut. Baiklah, selanjutnya anak-anak coba kalian jelaskan atau gini ya, dalam kegiatan produksi itu ada 3 hal penting. Oke, Pak. Oh ya, silakan. Ini Pak
Andri, ya Pak Andri. Nah Andri, silakan. Andri, ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, untuk type of shot ini itu ada di mana letaknya? Ada bisa jawab? Di praproduksi, Pak. Betul sekali, Nah Andri. Oke. Bisa ditambahkan secara detail mungkin yang lainnya. Saya Pak, Oh iya, silakan. Angga. type of shoot direncanakan di praproduksi, kemudian nanti diimplementasikan di produksi Pak oleh kameramen. Oh iya, terima kasih 100 untuk Anggana dan Andri ya. Baiklah anak-anak, posisi type of shoot ini memang harus direncanakan sebelum produksi, yaitu membuat suatu perencanaan atau yang dikenal dengan shortlist. Jadi naskah yang telah didiskusikan dengan para kru, khusus untuk para tim yang bagian kamera itu membuat daftar perencanaan list yang akan di shot nanti, dieksekusi nanti. Oke, berikutnya adalah Bapak akan menayangkan sebuah video. Tentunya kalian akan coba menganalisis atau akan pelajari dulu. Sebentar ya, Bapak akan menayangkan. Nah, ini adalah videonya. Di sini video ini berisikan tentang type of shot. Bisa kalian perhatikan, simak. Dan juga kalian bisa melihat dari handphone masing-masing atau gaya masing-masing dengan men-scan-nya di layar ya atau di layar laptop masing-masing ya. Bisa kelihatan kan scan-nya? Kelihatan Pak. Kelihatan, Oke, Pak. ya. Oke, inilah adalah tadi adalah tayangan dari shoot-shoot berbagai macam shoot. Bisa ya, bisa kalian tugasnya yaitu kalian coba analisislah dari video tayangan tersebut. Nanti seperti apa, ada apa di dalam tayangan tersebut. Bapak beri waktu 5 menit ya, cukup ya? Cukup Pak, ya Pak, siap. Oke. Kalian boleh menggunakan referensi internet maupun di YouTube ya, boleh, silakan. Iya Pak. Ini Pak. Oke. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan, anak-anak? Belum ada ini Pak. Belum ada. Oke, yang lainnya ada yang ditanyakan? Belum ada Pak. Oke, coba Bapak beri pertanyaan. Bagaimana teknik pengambilan kamera jika seorang saudara menginginkan di layar itu menunjukkan ekspresi seorang? Apa tekniknya yang diambil atau yang Saya, digunakan? Ya, silakan. Close up, Pak. Close up, betul sekali. Nah, tapi close up itu memiliki banyak-banyak jenis close up. Nah, coba apa aja jenis close up itu? Ada extreme close up, ada big close up. Oh iya, tepat sekali. Nah, anak-anak harus diperhatikan bahwa
kesinambungan gambar untuk close up itu harus tidak sampai jumping ya. Jadi mulai dari yang besar dulu, baru medium, baru close up. Jadi tergantung kebutuhan naskah. Tapi kaidahnya itu seperti itu dalam pengambilan teknik ambil gambar. Nah, anak-anak jangan lupa untuk mencatat apa yang ada di dalam video di catatan baik di handphone maupun di komputer masing-masing ya. Baik, Pak. Sampai di Siap. sini ada pertanyaan mengenai materi tip of shot? Pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Yang menyusun tipe shoot itu dalam produksi siapa ya, Pak? Kameramen, sutradara, atau DOP? Oke, untuk menyusun tip of shot itu adalah seorang DOP karena berkaitan langsung dengan produser ya untuk eksekusi dan penata kameranya ketika eksekusi pengambilan gambar. Dan apalagi nanti setelah kalian menguasai ini, tentunya dengan masih ada materi yang lain ya. Baiklah, sekarang adalah kegiatan kelompok. Di sini Bapak instruksikan kalian membentuk kelompok karena pada evaluasi kegiatan ini tidak hanya dari uji pengetahuan, tapi juga ada penilaian kelompok, yaitu nanti tiap kelompok kalian akan berpresentasi. Silakan ditentukan kelompoknya dan jangan lupa tugas dari tiap-tiap anggota kelompoknya juga ditentukan. Silakan ya, anak-anak. Ya, Pak. Oke. Sambil kalian membuat kelompok, ini kalian bisa mendownload LKPD yang telah Bapak share. Ya. Coba Bapak tayangkan lagi LKPD-nya supaya kalian lebih paham. Nah, ini kalian bisa mendownload LKPD-nya dan materinya. Bisa kalian lihat di sini. Baiklah. Ini di-scan pakai HP ya, Pak ya? Betul. Kalian bisa menggunakan HP. Bagi HP yang tidak ada alat scannernya, kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store ya. Ini bisa langsung terkonek dengan materi yang Bapak share di Google Drive miliknya Bapak. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai kerja kelompok? Oke. Cukup. Nah, kalian ini tugas kelompok, ini kalian Bapak akan berikan bagaimana menentukan atau merencanakan shoot-shoot yang ada dalam film pendek. Nah, kalian akan menganalisis, nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian, Bapak beri waktu. Nah, ini karena waktunya sudah mau habis. Nah, ada pertanyaan mengenai tugas kelompoknya? Halo? Kok Cukup, diam? Pak. Nah, Cukup, oke. Pak. Baiklah. Sebelum kalian mengerjakan, nanti kan pertemuan berikutnya ya di minggu depan, kalian harus mencari referensi sebanyak-banyaknya melalui internet ya, yang bisa menggunakan HP atau laptop. Bagaimana menganalisis suatu film, tentunya dengan type shot-nya seperti apa. Oke, kemudian yang berikutnya kalian juga harus sering-sering berlatih. Kalau ada waktu di sekolah, kalian bisa meminjam kamera di sekolah, di lab, untuk berlatih menggunakan kamera. Karena kalian sudah paham pasti cara menguasai kamera. Hanya tinggal berlatih bagaimana membuat atau shot-shot yang baik. Baik, Pak. Oke, nah di menjelang akhir pertemuan hari ini, apa yang kita dapat? Apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak? Coba bisa disebutkan.
Jadi itu Pak, mempelajari tipe-tipe shoot. Ya, Sehingga betul. kita, sehingga kita bisa menerapkan dalam produksi film atau lainnya. Oke, ya bagus sekali Andri. Baiklah, tetap semangat belajar ya, karena di kondisi pandemi ini kita harus berkreativitas dan bersaing, apalagi negara kita itu sudah termasuk era globalisasi di mana kita juga bersaing dengan teman kita sendiri atau rakyat kita sendiri atau teman-teman kalian, karena juga banyak sekali tenaga asing yang akan seperti yang masuk ke negara kita untuk bekerja di sini. Nah, terima kasih untuk menutup kegiatan pelajaran hari ini. Silakan ditutup salah satu anak dipimpin doa. Ya Pak, saya pimpin doa Pak. Silakan, Agung. Tempat duduk siap. Doa mulai. Selesai. Terima kasih, Agung. Ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak. warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Bugar banget Pak, sehat Pak. Sehat, Sehat, semangat Pak. Ayo sebelum memulai kegiatan pagi hari ini, silakan memimpin doa salah satu dari kalian. Silakan, ayo. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, terima kasih Agung atas pimpinan doanya. Nah, anak-anak, sepertinya teman kita sudah masuk. Jangan lupa, walaupun kemarin tidak masuk, tetap sebagai kelompoknya tetap memberitahu ya apa tugasnya. Sudah diberitahu teman kalian maksudnya ya, untuk tugasnya, tugas kelompoknya? Ya Pak, kemarin Pak. Sudah Pak. Oke. Nah, berikutnya sejauh mana ini perkembangannya setelah kalian menganalisis sebuah video? Apa sih yang kalian dapatkan dari film pendek? Tipe-tipe shot apa? Ya Pak. Ada kesulitan atau kendala? Gimana? Tidak Pak, saya udah dapat. Oke, kalau Itu gitu. Pak, saya ada kesulitan Pak. Oh ya, silakan. Ada apa? Ada apa ini? Itu Apa ya? Pak, hasilnya noise banget Pak. Gimana ya Pak ya? Oh, suaranya noise. Kan Pak, itu gambarnya noise Pak. Oh ya, gambarnya noise. Oke. Gambarnya noise kemungkinan teknik pengambilan gambar atau pas rendering juga bisa berpengaruh. Karena itu bisa menjadi masukan ya untuk si pembuat film maupun nantinya kalian ke depannya untuk praktek. Oke Pak, saya perbaiki dulu ya Pak. Oh ya, oke. Kalau ada yang sudah siap, silakan berpresentasi salah satu dari kelompok. Silakan. Kelompok saya Pak. Oh iya, silakan Anggana. Ya Pak, saya izin share screen ya Pak. Siap. Kemarin saya menemukan type of shot Pak. Ada 4 di sini Pak. Ini Pak, ada nggak videonya Pak? Oh iya, muncul. Ya ini Pak, ini two shot Pak. Oh iya, betul. Ada two Yang shot lain? dan medium shot Pak. Medium Betul, close ya. up. Nah, ini over shoulder Pak dan close up Pak. Ya. Ini lagi viral.
Dotnya ini. Dotnya Pak. Oh iya, maaf tadi koneksinya terputus karena ada gangguan ya. Tadi lampu mati sebentar. Oke, ada 4 ya pesertanya. Bagus sekali, tepuk tangan buat kelompoknya Anggana. Oke. Berikutnya ada yang mau ditampilkan lagi kelompoknya? Siapa? Ayo, yang mencoba. Pasti ada yang lebih bagus lagi nih. Pasti semuanya bagus semua. Cuma pasti ada yang memiliki khas ini. Ayo, ini siapa ini? Sudah? Kalau sudah, silakan antar kelompok memberikan masukan kepada yang pertama, yaitu masukan ke kelompoknya Anggana. Mungkin Pak Andri, Andri, silakan memberikan masukan ke Anggana. Iya, tadi presentasi yang disampaikan kelompok Anggana sudah cukup bagus, Pak. Tadi saya juga menambah informasi lebih banyak lagi terkait tipe slide itu, Pak. Begitu. Atau ini, Ria ini, senyum-senyum saja tadi. Coba diberikan masukannya ke Anggana tadi. Ya, Pak. Saya rasa masih kurang banyak, Pak, karena belum ada yang full suit. Nah, betul. Apalagi ada yang belum? Yang lain? Dari tampilan presentasi Anggana tadi masih ada yang kurang. Boleh melengkapi yang lain. Ya nanti diperbaiki Pak. Oke, terima Yang full kasih. shot sama extreme shotnya soalnya di sensor. Oke. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya. Semuanya sudah berpartisipasi aktif. Bapak juga bangga terhadap pekerjaan kalian. Ya, Pak. Oke, berikutnya saya coba melihat punyanya Agung. Agung ini Ini, Pak. tadi setelah presentasi menampilkan ada yang menarik, yaitu ada yang namanya cowboy shot. Cowboy shot ini apa ternyata? Karena Agung ini suka dengan film cowboy. Nah, ternyata di deskripsi yang telah disampaikan oleh Agung tadi, cowboy shot itu sebenarnya medium shot, yaitu mengambil yaitu detail-detail dari objek atau seseorang pemerannya. Namun karena itu berhubungan dengan film cowboy, maka yang didetailkan nanti ngarahnya itu ke sabuk yang ada pistolnya. Jadi dia itu medium shotnya itu agak di bawah pinggang sedikit, di mana tersebut ada sabuk melingkar, ada pelurunya, kemudian ada pistolnya. Itu pistolnya nanti kemudian di continuity shot atau digabung penyambungan gambarnya dia di scan berikutnya, yaitu sebuah tangan dari cowboy itu mau ini memegang pistolnya untuk segera menembak. Nah, itu bagus sekali ini punyanya Pak Agung ini. Namanya cowboy shot. Ini juga hal baru untuk kalian. Jadi di dunia broadcast itu selalu update ya. Apapun harus kalian mengupgrade ilmu-ilmu yang baru, bisa juga melalui menonton atau mereview film. Baiklah anak-anak, sekarang kita melakukan kesimpulan dari masing-masing kelompok mengenai pembelajaran hari ini. Silakan mulai dari kelompoknya Pak Sultan ya. Coba disimpulkan apa kegiatan yang telah dilakukan. Baik Pak, setelah materi ini saya bisa menyimpulkan nantinya dalam pengambilan gambar bisa menerapkan yang 4 poin tadi. Jadi ada long shot tentunya dan lebih produktif lagi Pak. Baik, oke. Kemudian dari kelompoknya Pak Anggana nih gimana?
Coba. Ya Pak, setelah pembelajaran ini saya jadi lebih tahu, kelompok saya jadi lebih tahu tentang banyaknya type of shot Pak. Jadi ketika pengambilan gambar jadi lebih beragam gitu Pak. Oke. Satu lagi. Mungkin dari Tina, ayo Tina. Dari tadi diam aja nih. Ayo. Dari kelompoknya Ya, Tina. Pak. Apa Tes, yang Pak. bisa disimpulkan? Dari pelajaran ini ya saya belajar banyak tipe-tipe offshoot, Pak. Jadi selain beragam, lebih artistik dan lebih kreatif lah, Pak. Betul sekali, tepat sekali. Lebih beragam dan kreatif. Nah, anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran hari ini, type of shot itu sangat-sangat megang peranan penting. Mengapa? Setelah type of shot kalian pelajari, itu masih banyak sekali. Jadi ini adalah tahap awal. Seperti ada elemen shot, elemen-elemen pada shot, kemudian ada continuity shot, belum lagi yang lainnya. Nah, oleh karena itu kalian harus benar-benar menguasai jenis-jenis shot agar cerita, pesan dalam video itu tersampaikan ke audiens. Jangan sampai terjadi jumping atau pesan yang membingungkan ya. Nah, itu akan mengurangi dari esensi film tersebut. Nah, anak-anak, ada motivasi untuk kalian, quote untuk kalian, yaitu seorang manusia, secara manusia itu kalau tetap belajar, walaupun usianya tua, itu disebut pemuda. Namun, jika kalian masih muda, masih enggan belajar, enggan mandiri, nah, berarti kalian sudah, atau kalian itu sudah menjadi bukan seorang pemuda lagi. Nah, dari situ kalian harus tetap semangat, di-upgrade ilmunya, pengalamannya, ditambah lagi, dan ingat, anak broadcaster itu harus kerja keras. Ya, kerja keras, berani berani tampil di depan layar. Kalau Bapak pasti anak broadcaster itu tahan banting. Itu intinya itu. Oke, terima kasih Bapak. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan satu anak memimpin doa. Oke, tempat duduk siap. Doa mulai, Pak. Terima kasih. Berikutnya ke minggu depan adalah materi mengenai elemen shot ya. Tolong dipersiapkan referensi dipelajari di rumah. Ya anak-anak ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon maaf. Lampunya mati, Bu. Langsung blank saya. Mati lampu ya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Saya berpikir tadi kalau ke bagian terakhir itu tekanannya lebih berat sehingga sulit mengekspresikan apa saja yang ada di dalam pikiran dan perasaan. Ternyata enggak. Ini sukses banget. Mas Saad bisa menyampaikan sesuatu yang seperti mengkompil kebaikan-kebaikan teman-teman sebelumnya. Saya nggak tahu apakah itu dilakukan karena mengamati kemudian mengedit pekerjaannya. Nggak apa-apa. Kan mengambil kebaikan gitu ya. Saya pikir semuanya sih udah bagus dari awal. Tim saat ini perlahan, tapi semuanya terjangkau, gitu. Semuanya terlaksana. Gitu. Waktunya apakah sesuai atau lebih? Nanti dihitung ya. Gitu. Sukses, bagus banget.
Ini penampilan terbaik. Oke, silakan Ibu mengomentari penampilan Mas Saat. Dia matur suwun, sudah di penghujung waktu, langsung saja untuk Mas Saat mencoba untuk menghidupkan suasana kelas sudah cukup berhasil. Panjenengan tahu tidak ketika tadi terlempar keluar, panjenengan itu malah justru menghidupkan murid-murid yang ada di dalam ini untuk saling bersahutan memberikan jawaban, gitu, saling mengcross check satu sama lain gitu. Malah itu sebenarnya rezeki tak terduga. Nanti di review lagi tuh ada yang senyum-senyum aja tuh yang pakai lurik ya, merasa soalnya. Nanti di review kembali di rekaman panjenengan sudah benar gitu, memang terjadi gitu, tidak dibuat-buat gitu oleh rekan-rekan yang lain, tadi sudah responsif. Terus kemudian tentang PDL-nya ya sudah jalan, panjenengan juga tidak terlalu banyak mengarahkan gitu, memberi materi juga tidak, teman-teman sendiri atau anak-anak sendiri tadi yang bekerja sudah cukup banyak dengan Ibu, cuma nanti untuk menghidup lagi bisa atau motivasi lain gitu supaya lebih hidup gitu. Ya itu saja sih. Ya, matur suwun, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Bu Mujiati, Bu Laila. Mungkin ada sedikit kekurangan dari saya, ya mungkin tidak sedikit ya, ada beberapa, yaitu penggunaan kata yang masih keseliu lidah kalau menurut saya. Mungkin grogi dengan ini kan pengalaman baru Bu ya, menggunakan komputer atau gadget seperti ini. Biasanya kita bertemu tatap muka langsung Iya, dengan peserta gitu. itu untuk multitasking ya. Iya. Ya, nggak apa-apa, nanti sudah terbiasa dan kayaknya dengan produk-produk yang panjenengan lahirkan gitu nanti bisa disusun sebagai best practice, bisa untuk lomba Mas. Ayo, enggak Oh ya, cuman saya yang siap. berani untuk mencoba, panjenengan juga harus berani. Oke, Nanti siap. bonusnya banyak deh. Oke. Bonus ilmu pengetahuan, sambil materi. Monggo Ibu, karena ini sudah usai, pripun bisa ditutup? Nunggu Bu Masih Mujiati. di mute. Yes, Baik, Oh itu. karena Ya. waktu, mohon maaf ini di sela-sela ya. Tidak mengira kalau sampai sejauh ini waktunya.